Lalu apa yang menyebabkan insentif bagi tenaga medis belum juga cair? Kami akan langsung bertanya kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melky Lakalena. Selamat malam Bang Melky. Selamat malam Mbak Sylvia. Bang Melky, setelah kemarin Komisi 9 menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, apa kesimpulannya terkait dengan persoalan rendahnya serapan anggaran di bidang kesehatan? Ya, terkait dengan penanganan COVID-19, dari awal sebenarnya DPR RI sudah meminta dan mendorong agar Kemenkes itu memastikan agar bagaimana penggunaan anggaran program terkait dengan dana COVID ini betul-betul diberikan secara rinci kepada DPR RI. Dan kami juga melihat memang dari awal itu kesulitan dari Kemenkes adalah mereka tidak bisa menyajikan program beserta anggaran karena tidak adanya kepastian tentang apa yang disetujui dari mekanisme yang ada di tingkat pemerintahan kita. Jadi sejauh yang kami ketahui, mekanisme yang terjadi di urusan COVID ini adalah Kemenkes itu mengajukan program dan anggaran, kemudian melalui gugus tugas, dan baru kemudian masuklah kepada Kemenkeu. Nah, di Kemenkeu juga kemudian baru diadakan persetujuan apakah program tersebut disetujui untuk direalisasikan atau kemudian harus ada perbaikan. Sampai saat ini Mbak Sylvia, itu anggaran yang disetujui itu kurang lebih harus baru mendekati 2 triliun. DIPA-nya ya, jadi DIPA itu artinya disepakati atau disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian bisa dibelanjakan oleh Kemenkes sesuai kebutuhan yang mereka usulkan. Dan realisasi dari saat hampir mendekati 2 triliun ini baru kurang lebih 300 miliar. Jadi saya bisa merasakan bagaimana sulitnya teman-teman di Kemenkes ini untuk merespon berbagai persoalan dan kebutuhan lapangan di tengah proses mekanisme penganggaran kita dan mekanisme kita untuk menggerakkan semua program kesehatan untuk penanganan COVID ini. Jadi persoalannya di mekanisme penganggaran yang memakan waktu? Begitukah ya, Bang Melky? Tadi ini kita ambil contoh ya, misalnya terkait dengan insentifnya, insentif tenaga medis ya. Insentif tenaga medis ini kan tidak bisa serta-merta tenaga medis itu diberikan uang insentif bulanan sesuai dengan latar belakangnya ya, dokter, perawat dan tenaga non dokter perawat itu, termasuk juga yang meninggal misalnya, itu semua kan harus diverifikasi dengan ketat sehingga uangnya tidak salah. Kemenkes berkali-kali mengatakan bahwa kalau data dari daerah terkait dengan tenaga kesehatan yang diberikan insentif ini tidak clear ya sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Kemenkes juga ketakutan karena itu pasti akan ada persoalan hukum yang itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Demikian pula kalau kita bicara program lainnya, sampai dengan saat ini kami juga belum memastikan lagi DIPA yang sudah disetujui yang di item mana saja, tapi juga belanja barang di Kemenkes juga sampai hari ini itu juga kecil karena persetujuan terhadap anggaran yang diajukan itu untuk membeli berbagai kebutuhan itu juga sekali lagi kalau DIPA-nya belum keluar itu berarti belum bisa dibelanjakan. Oke, DIPA daftar isian realisasi pelaksanaan ya, Bang Melky? Ya. Bang Melky, dari sebetulnya 87,55 triliun rupiah anggaran di bidang kesehatan, sebetulnya yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan hanya 25,73 triliun. Betul begitu ya Bang? Dan dari 25,73 triliun itu yang baru dicairkan karena DIPA-nya sudah selesai baru sekitar 2 triliun atau tepatnya 1,96 triliun. Ya, jadi saya perlu jelaskan begini Mbak Sylvia. Jadi dari 87 triliun itu terdiri dari beberapa item. Misalnya belanja itu kurang lebih 65 triliun. Misalnya kita bicara tentang untuk gugus tugas itu 3,5 T. Misalnya untuk tadi kita bicara soal insentif tadi 5,9 T. Kita bicara misalnya tentang BPJS ini juga masuk di sini Mbak, yaitu ada 3 triliun. Kita bicara lagi insentif pajak di sektor kesehatan ada 9 triliun. Nah, jadi semua angka-angkanya sudah sangat jelas, tapi sekali lagi untuk angka ini bisa keluar menjadi DIPA itu kan ada prosesnya. Itu yang kalau kami lihat itu, Kemenkes kelola program kami itu berkali-kali, mereka tidak bisa mempercepat DIPA itu karena kendala tadi itu proses bahwa Kemenkes ini cuma sebagai pelaksana tender, Mbak Sylvie. Sementara program itu, betul, sementara program itu harus disetujui oleh gugus tugas, programnya ya. Kita akan bahas lebih jauh, Bang Melky, karena ini kita juga baru mendengar ini.
kita baru mendengar bahwa persoalannya ada di mekanisme anggaran yang memang lama, membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kita akan gali lebih jauh nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bang Melki. Sudah dijanjikan tidak kunjung cair karena alasan validasi data dari daerah. Bagaimana mengurai persoalan ini, Bang Melki? Ya, pertama tentu, karena ini juga hampir seperti bansos nih Mbak Sylvia, ini seperti bansos modelnya. Jadi basisnya itu mesti data dari daerah itu mesti clear ya. Jadi sesuai dengan syarat yang diminta oleh Kemenkes terkait dengan pencairan dana insentif ini, itu seluruh data tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID ini, dan itu sudah ada angka-angkanya semua untuk dokter berapa, perawat, dan tenaga yang lain, itu betul-betul harus clear, jelas, terang, jelas tentang bagaimana data ini betul-betul mereka yang terlibat itu bisa diserahkan kepada Kemenkes melalui pemerintah daerah yang sudah terverifikasi. Nah, memang memverifikasi data ini juga pekerjaan lain karena seluruh data yang diberikan ini dipastikan betul benar baru kemudian uang bisa dikirimkan. Karena kayak seperti bansos juga kita lihat kan. Apa sulitnya mendata, memverifikasi, apa sulitnya melakukan dua hal itu? Ya kan tentu sekali lagi kan ini kan harus based on data ya Mbak Sylvia. Kalau data dari daerah itu diberikan misalnya hanya data gelondongan tanpa ada pemilihan. Contoh misalnya gini deh, kirim 3 nama. Nama 1 Sylvia Iskandar, 2 Melki Lakalena, 3 misalnya Prita Laura contohnya. Nah kalau 3 ini dikirim dengan data biasa tenaga kesehatan kan mau dikirim kan kita juga bingung. Apakah orang ini dokter berarti dia 15 juta, ataukah dia perawat atau dia tenaga kesehatan. Nah ini yang misalnya perlu untuk diberikan data yang jelas sesuai dengan persyaratan yang diminta. Jadi nah hal-hal kayak begini sekali lagi harus based on data sehingga kami betul-betul meminta dan mendorong agar pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan, kemudian RSUD di daerah itu juga betul-betul menyerahkan data valid yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Kemenkes, dan Kemenkes sendiri juga ketika mengurus ini di berbagai jalur di gugus tugas dan Kemenkes juga dipermudah. Baik. Seperti Pak Jokowi. Baik, terima kasih Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR atas waktunya bersama kami.